strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk semuanya, ya hari ini kita akan belajar atau mempelajari suatu materi lagi, yaitu mengenai sistem komunikasi dan sistem jaringan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk mari sama-sama kita mulakan dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Inilah sistem komunikasi dan sistem jaringan. Untuk bahasan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama mengenai pengenalan sistem komunikasi dan yang kedua pengenalan sistem jaringan. Apakah sistem komunikasi dan sistem jaringan itu? Mari kita simak dan pelajari bersama-sama. Tetap fokus ya. Oke, yang pertama adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini berkaitan dengan peralatan canggih. Apa sih? Oke, baik. Sistem komunikasi merupakan peralatan yang digunakan dan mampu untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain yang terpisah jarak dan waktu. Peralatan komunikasi ini dapat menyalurkan berbagai bentuk informasi seperti di bawah ini. Yang pertama, informasi audio berupa penyampaian informasi mengenai pesan suara. Yang kedua, informasi visual, penyampaian informasi berupa pesan gambar atau pesan berupa video. Yang ketiga, informasi audiovisual, yaitu penyampaian informasi berupa perpaduan atau gabungan pesan, baik suara maupun gambar. Dan yang terakhir, informasi teks, yaitu penyampaian informasi berupa pesan tulisan atau teks. Nah, beberapa contoh peralatan komunikasi yang sering kita temui dan mungkin kita pergunakan juga. Yang pertama adalah telepon. Ya, perhatikan gambar ini. Telepon merupakan alat komunikasi modern yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa pesan suara saja atau audio. Dengan telepon, kita dapat melakukan percakapan secara real time atau waktu sebenarnya yang saat ini sedang terjadi melalui jarak yang jauh. Yang kedua, contoh peralatan komunikasi yaitu faksimil. Mesin fax atau faksimil adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan cara melakukan scanning atau copy. Pengiriman tersebut melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Nah, sampai saat ini, mesin fax ini masih banyak dipergunakan di kantor atau di perusahaan. Untuk apa? Untuk mengirimkan surat atau dokumen penting dalam waktu yang singkat. Untuk bentuk gambarnya, silakan perhatikan gambar ini. Selanjutnya, peralatan komunikasi adalah radio. Radio merupakan alat komunikasi searah yang mampu menerima sinyal suara yang dipancarkan oleh pemancar radio melalui modulasi gelombang elektromagnetik. Nah, dikarenakan sifat yang searah, karena radio hanya mampu menerima pesan berupa suara saja dan modulasi merupakan proses penumpangan sinyal suara terhadap gelombang pembawa. Nah, dikarenakan bersifat searah, sejatinya radio ini merupakan peralatan penyampaian informasi. Yang selanjutnya adalah televisi. Perhatikan pada gambar ini. Televisi merupakan media komunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran berupa audiovisual. Kata televisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tele, yang berarti jauh, dan dari bahasa Latin visio, yang berarti penglihatan. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang dapat menerima informasi berupa gambar yang dapat dilihat dan didengar. Masih seperti radio,
Namun karena bersifat searah, sejatinya televisi ini merupakan peralatan penyampaian informasi. Peralatan komunikasi yang berikutnya adalah handphone. Ya. Handphone atau telepon seluler, atau ada juga yang menyebutnya dengan ponsel, merupakan perangkat komunikasi yang canggih. Ya, hal ini dikarenakan kemampuannya dalam menggabungkan beberapa alat komunikasi sekaligus, seperti telepon, pager, radio, televisi, bahkan internet. Nah, dengan kecanggihannya, ponsel menjadi alat komunikasi modern yang saat ini sudah digunakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Dan hingga sekarang sampai ke seluruh dunia. Perhatikan tampilan handphone pada gambar ini. Yang berikutnya adalah laptop. Ya, laptop merupakan sarana portable yang juga memiliki fungsi yang sama dengan handphone, bahkan lebih. Selain laptop, kita juga mengenal istilah personal komputer atau PC yang pada awal kemunculannya merupakan hal yang menakjubkan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Namun seiring berkembangnya waktu, maka muncullah laptop ini dengan beragam kelebihannya. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami dengan baik? Oke, insya Allah ya. Nah, untuk materi berikutnya yaitu mengenai sistem jaringan. Sistem jaringan digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer sehingga dapat bertukar dan berbagi data. Sistem jaringan juga berlaku pada ponsel dengan memanfaatkan jaringan internet. Untuk komputer atau perangkat yang hanya berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan jaringan, biasa disebut dengan istilah standalone. Kenapa? Karena kegiatan aktivitas pengolahan data hanya dilakukan di satu komputer tersebut. Sedangkan komputer atau perangkat yang saling terhubung dengan komputer lain melalui sebuah jaringan disebut dengan istilah networking. Mari kita coba pelajari lebih lanjut mengenai sistem jaringan ini. Untuk contoh peralatan dalam sistem jaringan yang pertama kita kenal yaitu ada yang dinamakan dengan server. Server merupakan sejumlah perangkat yang dapat digunakan sebagai penyedia perangkat lunak ataupun penyimpanan data. Di samping itu, fungsi server juga untuk mengatur jalur komunikasi antara server dengan komputer yang ada di dalam jaringannya. Perhatikan gambar ini. Kemudian peralatan dalam sistem jaringan yang kedua yaitu klien. Klien merupakan komputer yang memiliki kemampuan untuk memproses data dan dapat meminta informasi atau data kepada server. Jenis komputer pada klien umumnya sama dengan jenis personal komputer yang ada di pasaran. Bahkan handphone pun, tablet, dan jenis komputer lain dapat dikategorikan sebagai klien. Untuk yang berikutnya ada kita kenal dengan router. Router merupakan perangkat yang digunakan dalam jaringan untuk mengirimkan data kepada jaringan lainnya melalui jalur yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Nah, beberapa orang terkadang menyebut alat ini dengan nama router Wi-Fi. Berikutnya contoh peralatan dalam sistem jaringan yang sering dipergunakan juga adalah modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator demodulator, yaitu merupakan alat yang memungkinkan sistem komputer dapat terhubung dengan jaringan internet melalui komunikasi seluler. Nah, demikian materi yang bisa disampaikan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita bersama. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, diucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.